Perkenalkan, nama saya Guinevere Castle Angela Mangalik dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum dari mata kuliah fisiologi, yaitu mengamati keadaan ikan air tawar dalam akuarium yang berisi air garam. Bahan alat yang digunakan yaitu garam, gelas ukur, ikan cupang jantan, dan 2 wadah akuarium untuk menaruh ikan. Pertama-tama kita akan mengisi gelas ukur dengan ukuran air tawar 700 ml. Kemudian, masukkan air tawar tersebut ke dalam wadah akuarium. Kemudian, masukkan juga ikan ke dalam air tawar tersebut. Kemudian kita akan mengamati ikan selama 2 menit di dalam air tawar. Ikan cupang merupakan salah satu ikan air tawar yang habitat asalnya berada di negara-negara di Asia Tenggara. Secara morfologi, ikan ini memiliki postur tubuh yang kecil dan ramping yang memiliki ukuran maksimum 7 cm. Ikan cupang memiliki banyak bentuk ekor dengan sirip panjang yang berwarna-warni. Ikan cupang dalam pengamatan ini merupakan jenis ikan cupang jantan. Cupang jantan dapat dibedakan dari warna ekornya yang cerah dan menarik. Ikan cupang jantan itu bentuknya lebih ramping serta memiliki sirip ekor dan sirip anal yang panjang. Sementara jika cupang betina, berwarnanya lebih kurang menarik dari yang jantan. Bentuk perutnya dan ekor agak sedikit pendek. Ikan cupang mampu bernapas dengan mengambil oksigen langsung dari udara. Hal itu dikarenakan adanya alat pernapasan yang disebut dengan labirin, yang terletak di dalam rongga insang sebelah atas. Dengan adanya labirin, ikan cupang dapat mengambil dan menyimpan oksigen lebih banyak. Oleh sebab itu, ikan ini mampu hidup di perairan yang relatif lebih tenang dan miskin oksigen. Perairan air tawar yang tenang cenderung memiliki kadar oksigen terlarut yang lebih sedikit karena airnya tidak mengalir. Maka dari itu, dengan adanya labirin, ikan ini mampu hidup di perairan yang miskin oksigen. Itulah pengamatan ikan cupang yang berada di air tawar selama 2 menit. Kemudian di pengamatan kedua, kita kembali mengambil air dengan takaran yang sama, yaitu 700 ml ke dalam air tawar dan memasukkannya ke dalam akuarium. Nah, di pengamatan ini kita akan mencoba menambahkan garam 1 sendok makan orang dewasa, kemudian diaduk di dalam akuarium. Hal ini dilakukan untuk mengubah air tawar menjadi air asin sebagai bentuk pengamatan. Percobaan kedua pun dimulai. Kita memasukkan ikan ke dalam air yang dicampurkan dalam garam. Kemudian kita akan mengamati ikan cupang ini selama 10 menit. Apakah ikan cupangnya akan baik-baik saja atau mati? Kita dapat melihat kondisi ikan cupang tidak sama seperti saat ikan cupang tersebut berada di air tawar. Kita bisa melihat jika ikan cupang ini terlihat lebih gelisah. Gerakan dari ikan cupang tersebut pun lebih lincah daripada saat ia berada di air tawar. Dapat diketahui jika habitat dari ikan cupang itu berada di perairan air tawar dengan toleransi temperatur berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius. Dengan pH berkisar 6,2 sampai 7,2 dengan tingkat kandungan mineral terlarut dalam air atau kesadahannya berkisar
5-12 DH. Nah, dari pengamatan ini kita mengetahui bahwa perilaku ikan cupang saat berada di air tawar dan saat berada di air asin itu memiliki tingkah laku yang berbeda. Dikatakan dalam sebuah artikel yang saya baca, ikan air tawar tidak bisa bertahan hidup di air asin karena mereka akan menyerap garam yang ada di dalam air asin dan itu akan mempengaruhi keadaan dalam tubuh, yaitu ginjal mereka. Perbedaan habitat ini tentu saja membuat adanya perbedaan pada struktur organ tubuh di dalam ikan air tawar dan air laut. Dalam jurnal yang saya baca, yaitu Wira 2007, mengatakan bahwa penghambatan perilaku alami justru berakibat buruk bagi ikan. Hal tersebut mengakibatkan ikan menjadi stres. Ikan air tawar memiliki fungsi ginjal yang dirancang untuk menyerap dan memproses garam dalam air, sehingga akan membuat ikan kehilangan banyak air dan tidak dapat bertahan hidup lebih lama. Ikan air tawar, yaitu contohnya dalam pengamatan ini yaitu ikan cupang jantan, hanya memiliki toleransi salinitas yang kurang dari 0,05%. Dalam banyak hal, di lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut, dan yang paling membedakan adalah dalam tingkatan salinitasnya. Untuk bertahan hidup di air tawar, ikan membutuhkan adaptasi fisiologis yang bertujuan menjaga keseimbangan konsentrasi ion dalam tubuh. Dari menit keempat, tampak banyak perubahan yang dilihat dalam pengamatan ikan cupang yang dimasukkan ke dalam air asin. Di menit keempat sudah terlihat bila ikan cupang ini sudah mulai tidak sanggup berada di air tawar. Kita dapat melihat bahwa lapis ginsang pada ikan ini terbuka dan tertutup dengan sangat cepat. Itu mungkin menandakan bahwa ikan sangat merasa tidak mampu bertahan hidup di perairan air asin. Ikan air tawar berbeda secara fisiologis dengan ikan air laut dalam beberapa aspek. Contohnya, aspek yang pertama adalah insang. Insang mereka harus mampu mendisfusikan air untuk menjaga kadar garam dalam cairan tubuh secara simultan. Kemudian, fisiologi kedua adalah adaptasi. Pada bagian sisi ikan juga memerankan bagian penting. Ikan air tawar yang kehilangan banyak sisik akan mendapatkan kelebihan air yang berdisfusi ke dalam kulit.
dan menyebabkan kematian pada ikan. Karakteristik lainnya terkait pada ikan air tawar adalah ginjalnya yang berkembang dengan baik. Ginjal ikan air tawar memiliki ukuran lebih besar karena banyak air yang lebih melewatinya. Pada menit ke-7 ini, tampak jelas bahwa ikan cupang sudah mulai tidak dapat sama sekali menoleransi tingkat salinitas yang tinggi. Dari pengamatan ini, ikan cupang ini sudah tampak sekarat di dalam akuarium yang berisikan air asin. Perlu diingatkan lagi, jika ikan air tawar hanya memiliki toleransi salinitas 0,05%. Fisiologi ikan air tawar dengan ikan air laut memiliki perbedaan karena ikan air laut memiliki tekanan osmosis yang lebih rendah. Agar ikan ini tidak mati kekeringan di dalam tubuh selnya, maka ikan laut lebih banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin. Sangat berbeda dengan ikan air tawar yang lebih banyak mengeluarkan urin daripada minum. Ikan air laut memiliki tekanan osmosis yang lebih tinggi daripada tekanan osmosis ikan air tawar. Supaya ikan air laut tidak kelebihan air atau kembung, maka cara adaptasinya dengan sedikit minum air dan mengeluarkan banyak urin. Kemudian ikan air laut menggunakan insang secara aktif untuk menyikat garam yang terlarut di dalam air. Untuk itu, dari pengamatan ini kita melihat ikan cupang yang sekarat ini. Beginilah kondisi ikan cupang jantan pada menit ke-9 dalam praktikum ikan cupang yang ditaruh di dalam air asin. Pada menit ini ikan cupang tidak lagi terlihat banyak bergerak dan tidak lagi lincah pada menit-menit sebelumnya. Ikan cupang terlihat sekarat, tetapi untungnya ikan ini tidak mati. Beginilah akhir dari penelitian dan pengamatan ikan air tawar di dalam air asin. 1 hari sesudah pengamatan ini, ikan cupangnya masih hidup setelah dimasukkan kembali di air tawar, yaitu dalam habitatnya. Sampai sini dulu video saya untuk hari ini. Terima kasih telah menonton, dan saya Gwenaford Kasal Angela Malik undur diri. Terima kasih and thanks for watching.